Anak, Bang, tapi sampai saat ini aku masih di WA. Aku iya Iya, iya, diabaikan iya. aja. aku stres sendiri. Masih Mbak, enggak Mbak Ana aja. Aku yang udah 2 tahun masih juga. Nggak usah dibuka Mbak, langsung Ganti arsipkan aja, nomor boleh anak? hapus. Nomornya penting nggak? Iya, Bang. Aku Nama domisili dulu dong, nama domisili dulu. itu saya nama samaran ya, Bang Danu ya. Ya, nama anak, domisili. Domisili jangan palsu. Saya domisili di Serang. Mm-mm. Mau nanya apa? Kebetulan kan saya ASN. Apa namanya? Saya gagal bayar tuh di 23 aplikasi. 23 aplikasi. Itu udah 3 tahun ya. Mm-mm. Dan saya emang udah abis-abisan lah. Dan baru jujur sama suami tuh 3 minggu yang lalu. Suami saya bilang, ya udah katanya, mau gimana lagi, kenapa baru jujurnya sekarang. Saya ngaku salah gitu. Saya ya udahlah gitu kan. Nah, akhir-akhir ini saya nggak tahu dari aplikasi mana dia teror Instagram tempat saya kerja. Mm. Terus saya dipanggil sama atasan saya. Ini dia sebut nama saya setiap ada kegiatan tempat kerja, kan selalu diupload di Instagram itu. Nah, di gambar, di apa namanya, di setiap foto kegiatan itu di Instagram, aku diteror, sampaikan sama nama ini gitu, bayar hutang. Terus aku dipanggil, ibu atau mbak punya itu ya, apa namanya, di pinjaman online. Saya bilang enggak pak, aku itu kertas datanya kehack. Aku bilang kayak gitu kan. Ini yang benar kata gitu. Iya, aku bilang gitu. Ini udah ini, kok ini kan setiap kegiatan dikomentarin, itu ada nama, bayar hutang nama kamu di situ katanya gitu kan. Iya tapi aku nggak ada, aku bilang gitu kan, Bang Danu. Nah udah gitu di Instagram itu ada layanan pengaduan, misalnya jika di tempat kerjaku ada pelayanan pegawainya yang kurang ini, bisa WA sini. Nah itu diserang juga. Dia nyebutin aplikasinya gak? Apa anak? Enggak, dia nggak sebutin. Nah di pengaduan itu tuh, dia bilang, apa namanya, Anda punya pegawai yang melarikan uang perusahaan, nggak bertanggung jawab gitu. Dia nggak sebut nama di apa WA yang itu. Terus tapi atasanku, kemarin ini Instagram, apa jangan-jangan ini kamu juga katanya gitu. Ya kan Pak, di situ nggak ada nama saya, aku bilang gitu kan Bang Danu. Kenapa Bapak panggilnya saya gitu? Enggak, soalnya ini banyak banget loh, apa namanya, orang ini kamu baca katanya gitu di layanan, apa sih keluhan itu katanya. Ini siapa sih katanya gitu. Nah kan di tempat kerjaku tuh ada rapat tiap Senin. Terus Pak Kepala bilang gini, jangan sampai kalian main pinjol judul. Ya pokoknya WA yang kemarin aja tuh yang saya kirim ke kamu, itu kan ada nama kamunya katanya, tolong sampaikan kepada ibu ini agar ini. Tapi dia nggak sebutin aplikasinya apa Bang Danu. Itu yang buat aku stres, yang sekarang posisiku tuh kayak ya harus kayak gitu. Kamu udah gagal bayar berapa lama ini, anak? Ya sebulan juga belum Bang. Nah, Mau iya lagi sebulan. gencar-gencarnya. Coba sebutin aplikasinya deh. Apa, Julo, ada Kami 360K, Pinplus, Watas, Pinjam Yuk, Bantu Saku, Pinjam Duit, KTA Kilat, aduh apalagi ya, banyak banget lobang. Itu gali lobang tutup lobang Bang Danu. Kemarin resepsionis gini, ibu kan resepsionisnya tuh ya masih adik-adik gitu. Ibu, aku nih mau jujur ya sama ibu, aku kan bagian resepsionis. Itu lebaran itu ya, terus-terusan aku dimaki-maki. Ada nggak katanya nama pegawai ibu ini? Kan aku takut ya Bu, aku bilang aja ibu udah dipindahin ke Kalimantan. Terus aku bilang, maaf ya Bu, aku ini
Oh, kamu berbohong ya katanya, saya rekam ini kamu katanya, saya sampaikan ke pimpinan atasan. Ini kira-kira saya dipecat nggak ya? Enggak deh, udah tenang aja, aku bilang gitu. Jadi aku tuh jadi kayak diserang gini. Yang satu bilang, udah sih Mbak, bayar aja kalau emang Mbak ini. Yang satu lagi yang IG gini, Mbak bayar aja sih, Ya, sayanya capek lo dipojokin, kamunya dipojokin. blokir ini. Aku bilang kalian tuh nggak tahu. Jadi gini loh Bang, dan itu kan aku pelihara udah 3 tahun apa 3 tahun lah Bang. Kan PNS itu kan ada SK yang bisa digedein ke bank ya Bang ya. Aku gadein ke Bang Beri, kata orang Beri gini, Mbak sampean buat apa loh Mbak pinjaman di Beri aja udah 500 juta. Aku bilang gini, ya ibuku sakit di kampung. Aku bilang kayak gitu, aku bohong ya. Aku waktu tahun kedua tuh ku lunasin, terus karena aku kepepet ku buka lagi aplikasi itu karena limitnya tinggi kan. Karena aku lunas bayar lancar bagus, ku tutupin. Karena kepepet lagi aku bukain tuh salah satu aplikasi itu tuh, jadi ya kayak gitu. Terus aku bilang gini sama orang, ini Mbak ini sampai pensiun loh, udah habis katanya gajinya sama uang intensif yang lain. Terus aku bilang gini memelas, bisa nggak aku top up lagi? Mau apa yang di ini apa buat bayarannya, ini nggak ada sama sekali, udah minus gitu. Suamiku udah tahu juga jujur. Jadi kamu tuh habis-habisan ini. Iya, aku bilang gitu. Anak inget gak total pinjolnya berapa keseluruhannya? Kalau yang sekarang tuh 89 atau 90 juta ya Bang Danu. Yang kemarin tahun-tahun lalu tuh aku nyampe 200. Aku pinjem Beri kan ku lunas. Nah, terus aku kan kepepet lagi, ku bukain tuh aplikasi. Tadinya udah ku hapus-hapusin Bang, tinggal 3 kayak Aku Laku, Kredivo, kayak gitu kan. Yang ini mah nggak apa-apa lah, karena aku perlu kayak Shopee Pay Later gitu. Nah, karena aku kepepet lagi itu, ku bukain tuh sampai sekarang. Nah, yang sekarang ini aku bilang, aku udah nggak, Beri bilang angkat tangan, udah nggak bisa, kamu sampai pensiun ya udah terima aja, sampai nol nggak ada sama sekali. Ku bilang kemarin tuh yang ya udahlah, aku mutusin gagal bayar, ku bilang gitu. Itu pun entah kenapa ya Bang, kan aku lihat YouTube, nah ketemulah ini channelnya Bang Danu ini. Oke, aku putusin gagal bayar. Nah ini loh Bang Danu, aku ini aduh pusing aku beneran. Aku dikirimin apa makanan itu loh. Nah itu di situ aku hari pertama tuh pingsan. Anakku yang pertama bilang gini, mama pesen ini, nggak ada. Aku bilang kayak gitu, itu loh ada dari GrabFood katanya mau pesen ini. Walah, aku bilang ini Diterima? aku bilang gini, itu dia kirimin mixu sebanyak berapa itu ya, 10 cup ya, dengan ibu ini katanya. Tapi aku nggak pesen, aku bilang gitu kan. Tapi ininya Anton dari Jakarta. Abang, bisa nggak kerja sama aku nih, kayaknya diteror loh sama aku ini pinjaman online. Oh alah ibu, kasihannya katanya. Iya bu, saya paham bu katanya. Udah bu, tenang aja, nggak usah dibayar. Tapi aku kasihan sama abang, ini siapa yang bayar? Udah nanti saya dapat ganti dari aplikasi. Iya karena si abangnya Kak udah lihat aku pucat, kata aku nggak pesen segini banyaknya. Nah terus si Antonnya itu telepon ke orang GrabFoodnya itu, ada nggak orangnya? Terus aku dari jauh gini, bang please jangan bilang saya ada. Aku dada di tangannya, ya bu udah tenang aja ibu di situ, tenang aja kayak gitu kan. Bang makasih banget. Aku kasih uang tip, dia nggak mau. Udah bu, ini bukan ibu aja. Oh iya ya, aku bilang iya, kemarin juga di komplek Ono kayak gini juga bu katanya, sama dia juga pinjaman online kayak gitulah, gagal bayar. Ya Allah bang, makasih banyak ya bang udah bantu saya itu. Terus aku kayak ketakutan, aku dikirimin makanan ke kantorku, terus ke rumah kayak gitu tuh. Jadi aku kayak nggak bisa tidur Bang Danu sementara ya. Aku baru lahiran loh Bang Danu. Babyku tuh aku berdampak semua, sampai anakku tuh yang ini juga sekolah takut. Mama punya pinjaman online. Aku takut katanya gitu. Aku takut ini. Karena apa? Karena anakku tuh, aku bilang kalau ada nomor-nomor di HP kalian jangan angkat ya. Aku bilang kayak gitu kan, sampai anakku tuh ya Bang Danu kalau beli apa-apa ke Indomaret, mama punya uang nggak? Mama kan punya utang di pinjaman online, harus nabung. Aku nggak mau bayar, udah nggak punya apa-apa. Aku bilang. Aku tuh ini loh Bang Danu, pokoknya ini aku, aduh untung lah bener ya aku ketemu channel Bang Danu. Aku lahiran
dengan kondisi aku kan sesar ya Bang Danu. Begitu lahir dokter panggil ibu, anak ibu satu kakinya begini. Di situ aku pengen mengakhiri hidup. Aku bilang, kok kayak gini sih? Aku bilang kayak gini. Aku bilang, ibu kok nggak cepet-cepet ini anak ibu cacat kakinya begini. Aku lihat, aku nggak terima, aku nggak mau. Aku bilang anakku cantik lahir, tapi lihat nih bu, dokter salah. Aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak gimana dokter? Aku bilang kayak gitu. Aku nggak punya, ibu harus ke spesialis tulang. Udah anak ibu udah kelainan. Aku bilang, terus aku bilang nggak boleh ada yang jenguk anakku. Aku bilang aku nggak mau. Aku bilang kenapa sini nggak adil? Aku bilang kayak gitu Bang Danu. Aku berantem sama suamiku. Ini aku lahiran aku yang sebelah kakinya begini. Aku bilang nggak bisa pakai sepatu. Aku nggak mau. Kenapa sih kejam banget? Aku bilang kayak gitu, aku nggak mau. Aku bilang Bang Danu nggak bisa pakai BPJS. Aku bilang kayak gitu. Nah akhirnya suamiku entah duit dari mana, ya udah katanya ini kaki anak kita harus diperbaiki karena usianya kan baru berapa minggu ya, kata dokter harus cepatnya. Ini tulangnya masih bisa diperbaiki, kalau terlambat susah katanya kayak gitu. Ya alhamdulillahnya nggak tahu lah dia dapat dari mana, tapi pinjol lagi. Aku udah trauma nanya-nanya begitu gitu. Akunya aja udah ratusan juta habis. Terus kemarin suami bilang gini, kita jual aja ya mobil ini katanya. Ya mobil juga cicilannya masih 2 tahun. Aku bilang kamu masih mau jual? Ya bayarin pinjol-pinjol kamu yang kamu tuh kayak ketakutan. Jangan, nggak usah. Aku bilang kalau udah gagal bayar aja, hadapin aja bersama. Aku bilang gitu kan Bang Danu. Ini dijual, itu dijual, kita mau tinggal di mana? Sementara anak yang baru lahir ini pengobatannya masih panjang loh. Aku bilang belum beli ya itu sepatu besi lah segala macam. Aku pusing Bang Danu. Aku nggak mau mikir yang Ya makanya kamu yang tenang sekarang anak. Udah tenang aja ya. Dan pinjolnya lagi mikirin ke anak aja dulu anak ya. Ya. Sabar ya anak. Anak kamu sekarang umur berapa itu anak? anakku baru mau sebulan Bang Danu, masih Baru banget lahiran ya anak. Dia di mana, Iya, aku- Bang Danu? Ana di mana, Ana? gimana Pak? Domisilinya di mana? Aku di Serang Banten. Kamu udah fokus ke anak dulu deh anak. Kena mental karena Iya, kena mental terorannya, Bang. Dia kena teroran, terus dia juga kena tekanan di gini, tempat Abang. kerja gitu. Bang Danu apa namanya? Oh, kenapa ya? Aku baru kenal Bang Danunya tuh pas anak aku lahiran kayak gitu kan, buka-buka YouTube. Jadi waktu hamil itu aku banyak pingsan. Teman-teman bilang kenapa Mbak gitu, Mbak tuh kelihatan banget loh Mbak, muka Mbak tuh lelah. Mbak kenapa? Enggak, padahal itu kan aku diteror ya. Selama hamil itu aku nggak ada periksa kandungan dan segala macam tuh, minum vitamin. Karena kan BPJS, maksudnya aku yang ya ampun Bang Danu, anakku juga gini. Sampai dokter kandungannya, anak kamu nih kecil, katanya kamu makan dong, katanya gitu. Berat badannya nggak memenuhi, gimana kamu mau lahiran? Mau 9 bulan aja nggak nyampe 2 kilo. Udah dokter, aku udah makan banyak. Ya dokter tahu ya aku psikologinya. Aku bilang, kamu nih kenapa? Katanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku udah lahir kan sekarang. Cuman ya itu titiknya pas yang aku dipanggil, ada apa pas ibu-ibu kan belum lihat bayinya, katanya ke ruangan bayi, tapi ada sesuatu. Nah di situ yang bayiku tuh dipisahkan dengan yang lain. Ibu bisa lihat kaki anak ibu. Ya Tuhan Bang Danu, aku kayak merasa Sabar anak. ini harusnya aku balik lagi kontrol untuk ke tulang, bagian ahli tulang. Aku bilang aku nggak ada uang, aku bilang ke suamiku, karena yang ini nggak bisa pakai BPJS. Aku bilang udahlah, aku bilang berdoa aja. Aku bilang kayak gitu. Orang tua aku tahu semua, cuman keadaan orang tua aku juga lagi nggak baik-baik. Saya bilang ya Allah, kata mama aku, udahlah Neng, sabar aja, kata kayak Iya. gitu. Jadi mama aku juga setiap ngeliat cucunya nangis juga. Aku bilang Iya. aku nggak mau anakku dibilang gini-gini. Anakku normal, sekolah seperti biasa. Aku nggak mau, aku kayak gitu. Udah anak fokusnya ke anak, jangan ke pinjolnya lagi udah kalau udah kayak begini ya. Ntar urusan pinjolnya nanti masuk grup dulu deh anak ya, Mika ya.
Iya, buat surat keterangan tadi kata Fadil itu benar itu bang. Benar, benar, benar. Bisa bantu sambil buat laporan ke OJK, entah aplikasi apa, semua laporin aja aplikasi yang sekarang di Galbay itu bisa buat laporan bang. Biarpun mereka tidak menyebutkan aplikasi. Iya tuh. Laporin aja, nanti ada linknya. Iya kali. Fokus ke anak ya, jangan pinjolnya lagi ya. Bang, tapi sampai saat ini aku masih di WA-in. Aku, Iya, diabaikan aja. aku stres sendiri. Masih mbak, enggak mbak Ana aja. Aku yang udah 2 tahun masih juga. Nggak usah dibuka mbak, langsung arsipkan Ganti aja. nomor boleh anak? Nomornya penting nggak? Iya bang, aku Penting ya. lihatnya email itu Iya, sama ini. Jadi aku kalau ada apa ya pembaruan data harus ke pusat gitu. Itu yang bikin aku ya Tuhan, kayaknya aku Emailnya diverifikasi 2 langkah nggak deh? nggak ngerti, aku nggak Besok di dalam grup aja diajarin Mika. nggak tahu aku harus bertanya ke siapa. Iya, iya, iya. Aku Di dalam grup aja ya anak ya. Nggak apa-apa mbak, itu nggak lama. Kalau udah disebar-sebar kayak gitu nggak lama. Nggak lama itu, nggak akan lama anak. Nggak terus menerus Karena kan anak. tadi banyak aplikasi legalnya kan ya. Iya kak, tapi itu temanku di kantor, Mbak bayar aja setiap ketemu. Ini Mbak Nah, pasti makanya nanti bikin surat dari kepolisian kamu unjukin. mereka kayak debt collector di tempat kerja. Itu kan kita kan kalau verifikasi itu kan kayak kita ke Dana kita verifikasi juga kan. Bisa buat alasan itu mbak. Terus atau mbak bilang aja gini, emang aku pernah tapi itu legal tapi udah aku lunasin. Kok sekarang aku malah diteror-teror lagi gini? Sejak aku dapat link gituin aja. Dan ini aku lagi buat laporan ke kepolisian gitu. Bisa nanti mbak broadcast juga bisa. Iya kak. Nggak usah takut kehilangan temen model begitu anak. Ya Nggak elah. usah. Nah terus yang tadi aku dengar tadi ada resepsionisnya yang bilang yang bantu bilang kalau mbak udah di sana tapi dia tetap diancam gitu kan. Kasih tahu aja ke dia. Kan ini bukan kamu, dia nyarinya kan nama aku gitu kan. Dia meneror ke kantor pemerintahan atau BUMN atau apapun itu, biarpun swasta. Bilangin sama resepsionisnya, lu gua kasih kopi, lu jangan takut. Kalau dia ngancem ke orang itu, temennya itu tadi, ancam balik. Sebutin aja kamu aplikasi apa, saya laporkan kamu deh, ganggu kenyamanan benar gitu. Cari sendiri, hubungi sendiri, diancam balik aja gitu mbak. Kalau nggak diancam balik juga, mereka terus ngancam-ngancam balik Iya, juga. harus itu diancam balik. Iya, Ini Nanti saya lah rekam di ya, dalam ini grup saya lah rekam ya, diajarin. jangan kira saya nggak ini ya, saya laporkan ini langsung gituin aja. iya. Itu nggak terus menerus kok anak, nggak terus menerus. Enggak. Terus anaknya dipakein HP Truecaller. Ya, Ya penting suami kan udah ngedukung mbak, suami udah tahu, keluarga udah tahu, tinggal ke kantor kan mbak mungkin ya paham lah kalau begitu dari pihak kantor. Ya nanti pelan-pelan mbak, ntar juga lama-lama minim kok. Iya ya kak ya. Iya. Aku Terus aplikasinya masih ada yang di HP? nggak ada, udah aku hapus. Uninstall. Nah, bagus. Udah nggak Tapi apa-apa. bodohnya aku kan nggak ada yang apa ya. Aku juga YouTube Bang Dano nih kucuri-curi di tempat kerja tuh karena kan teman-teman meja kanan kiri, kamu lagi ngerjain apa sih kayak ini gitu kan. Kadang aku pakai headset. Waktu ngapus itu izinnya itu nggak aku apa namanya? Tetap Nggak aku di- izinin. Nggak Itu apa-apa kayak sih. itu kayak Nggak gimana apa-apa ya? sih. Jadi aku hapus Itu hanya minimalisir aja. Nah itu emang nggak ini banget sih. Apa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dablek sekalian kok. Bener di Galbay lah, ngapain? karena aku memang Apalagi udah sudah nggak seperti itu. ada kak gaji apa pinjaman yang resmi aja udah nggak ada. Aku bilang kata yang Berry itu ini Mbak tertinggi loh sebenarnya, ini saya udah salah aturan, kalau atasan tahu tolong ya Mbak, aku bilang gitu. Ada inilah teman yang dia Berry, iya tapi aku kasihan loh sama kamu, ini sampai pensiun kamu nggak ini, ya udah nasibku. Aku bilang aku udah nggak mau lagi. Aku bilang buat apa ya aku berbohongnya untuk orang tua aku sakit padahal enggak. Tapi si Ana bisa gak sih ke polisi Mika? Dia aja baru sebulan lahiran kok. Kan ada suaminya. Ya, minta tolong sama suami bisa anak. Nanti aku bilang ke dianya ini ya Bang Gini Danu nih, ya. beberapa kepolisian itu udah paham. Apalagi kan ini untuk kantor ASN. Bilang aja, bayarlah 50.000, mau berapa? Bayar aja terang-terangan di muka. Bang, minta tolong dong, minta tolong bantu istri saya lagi diteror pinjaman online. Ini kasusnya seperti ini, begini-begini. Saya bayar deh bang, tolong buatin ini hanya untuk ke kantor aja. Jadi ini bukan laporan resmi yang harus buat BAP. Beberapa polisi mau bantu.
Iya. Coba dulu anak ya. Coba aja ngomong kayak gitu. Oke. Ya udah pokoknya di grup aja lah, nanti kamu diajarin. Emailnya di verifikasi 2 langkah juga, nanti diajarin Mamika ya, anak. Iya Bang Danu. Ya, makasih banyak Bang Iya. Danu. Sama anak. Nanti kalau misalnya butuh ada yang ngomong, Bang Danu siap bantuin ya. Iya Bang Danu. Ini aku masuk grupnya DM apa kayak gimana aku nggak Kirim ke ngerti. Mika, kirim ke Mika. Rata-rata tuh pinjaman online polisi pasti bilangnya juga kalau dilaporin gitu udah nggak usah bayar. Iya, Pasti itu gitu. udah pasti. Nah, jadi bilangnya ya ini buat dari pihak kantor aja Bang, gitu minta tolong lah gitu. Ngomong baik-baik lah sama Pak polisinya. Banyak kok yang udah kebantu. Iya ya Kak, ya iya. Iya. Dari kamunya juga jangan terlalu mikirin banget anak. Diteror ya udah. Diteror ke handphonemu rame ya udah, biarin. Oh. Iya Kalau pakai Kak. true color dia nggak boleh ya? Yang penting nomornya itu si anak. Jangan pakai true color kalau penting nomor mah. Oh gitu Bang Danu. Lah kamu diomelin gak misalnya ada telepon keblokir otomatis? Penting banget gak? Aku udah yang enggak lah, kalau itu aku tetap pasang true color pakai. gitu Ya kan. udah, Jadi, nggak masalah kalau nggak kalau masalah. dipanggil itu disampaikan kamu tadi itu tuh dipanggil sama atasan. Jadi lewat teman ke teman. Oh iya HP-mu nggak aktif. Kenapa? Iya, aku langsung buru-buru. Kamu kenapa sih seminggu ini sering banget masuk ke ruangan bos? Iya, saya bilang itu mungkin ada penempatan kerja baru. Saya berbohong gitu. Padahal di dalam tuh yang Pak Kepala bilang kamu jujur aja nggak ada Pak. Kalau Saya ada yang tadi kamu bilang apa, pertemuan apa, itu kamu nggak usah menghindar anak. Nggak apa-apa. Hadapin aja. Hadapin aja. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kalau kamu menghindar malah beneran begitu. Iya, Bang. Aktivitasnya seperti biasa aja, Bang. Nih Bang Nap ini kerja di ini juga nih Bang Nap. Bang Nap ini kedinasan juga Mbak. Dinasan juga tuh, kena pinjol juga Iya dia. ya Bang. Kementerian Perhubungan saya. Nah, tuh ya. Jadi santai aja, Ana. Santai Nanti di saja, Ana. Maria 400 juta BUMN, Ana. Iya. Udah tenang aja, Ana, nggak Udah terjadi apa. terlanjur dia nggak jujur sih, jadi agak sulit ya Bang. Iya, menghindar Karena terus. aku lahiran kayak gini. Karena masih dalam masa cuti nggak sih sebenarnya? Aku Masih. udah masuk. Udah masuk. Karena ini aku anak ke ini ya Mbak ya. Jadi aku bilang cutinya kan nggak anak satu anak kedua 3 bulan. Ya di tempat kerjaku aturannya seperti itu. Yang ini cuman ya udahlah aku bilang cutinya nggak di ACC gitu kan. Aku bilang ini emang anak ketiga ininya. Ya udah aku bilang jadinya aku ya gitulah, aku kacau aku udah nggak ini, ditambah ya aku lahiran kayak gini dihadapin masalah baru lagi. Aku bilang makanya aku kayak nggak ada temen sharing mau cerita ke siapa gitu, karena awalnya kan aku udah bohong kalau HP ku diretas ini kayak gitu kan. Yaudah kirimin aja nomormu ke Mika besok ya. Oh iya ya Bang Daru. Karena yang sabar, karena jangan pernah merasa Kasih, sendiri. Gue dikasih coklat tuh. Memang nggak akan mudah, nggak akan semudah kita memberikan solusi, atau nggak akan semudah kita menghadapi karena kita nggak ada di posisi Kak Ana. Tapi saat ini benar yang Mbak Danu bilang, fokus sama anak dulu, karena Allah kasih cobaan, pasti Allah nanti bakalan ngasih hikmah yang lebih besar gitu. Mungkin saat ini memang karena lagi dicoba sama Allah, karena yang sabar. Karena jangan pernah ngerasa sendiri. Jangan nyalain Tuhan, anak. Karena apapun cobaan Kak Ana saat ini, Kak Ana harus ingat Kak Ana punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab Kak Ana. Kalau Kak Ana dalam keadaan gak sehat, nanti anak-anak siapa yang jaga? Iya. Jadi karena yang kuat, pokoknya yang kuat. Besok anak masuk ke grup ketemu orang-orang pusing semua. Ya. Tenang aja anak. Itu utangnya bukan main-main anak ya. Wah, beban keluarga semua. Kirimin ke Mika. Dikasih cobaan berarti disayang Mbak sama Tuhan. Betul. Iya, orang pilihan lah. Sabar Kak Ana. Oke anak. Masalah hadapi. Tuh udah ditungguin sama Marisa tuh, lihat. Jaga kesehatan. Jangan telat-telat makan. Segala Rezeki jenis anak kebaikan. Betul. Rezeki anak nggak kemana Mbak. Iyalah. Betul. Yang penting mah jangan nyalain Tuhan aja anak. Iya betul. Ya, Bang Daru. Iya Bang. jalanin aja anak.
Oke? Ya oke Bang. Udah jangan nangis-nangis. Kalau nangis nggak punya duit nggak apa-apa. Ya. Udah, Jangan nangisin teroran pinjol, Mbak. Mm-mm. DC itu yang neror itu anak-anak kecil, Mbak. Bocah-bocah Iya. tanggung. Bocil-bocil di bawah 30 tahun. Betul. Terorannya itu ke semua seperti itu. Mm-mm. Oke, Iya, Pak. kirim nomormu ke kami, Kak. Oke Bang Danu, siap. Makasih ya Bang. Ya, sama-sama. Ya, Mbak.